Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia. Semua aturan dan tata kelola negara tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini disahkan pada 18 Agustus 1945. Memuat tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam ketertiban dunia dengan dasar perdamaian dan keadilan sosial. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, dari pemerintah hingga warga negara. 2. Struktur Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki struktur berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang mencerminkan cita-cita hukum dan moral, serta nilai-nilai universal bangsa Indonesia. A. Makna alinea pembukaan. Alinea pertama, menunjukkan keteguhan melawan penjajahan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Alinea kedua, menggambarkan perjuangan berat bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Alinea ketiga, mengakui kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, menyebutkan tujuan nasional seperti membentuk pemerintahan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam perdamaian dunia. B. Pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencangkup 4 pokok pemikiran utama. 1. Negara persatuan menjunjung tinggi persatuan dan keadilan sosial. 2. Keadilan sosial negara berupaya mencapai kesejahteraan rakyat. 3. Kedaulatan rakyat negara berasaskan kedaulatan rakyat melalui pemusyawaratan. 4. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan, negara yang berlandaskan ketuhanan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Perwujudan pokok-pokok pikiran dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menggambarkan pokok-pokok pikiran. 1. Negara persatuan tercermin dalam pasal 1 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 dan pasal 36A. 2. Keadilan sosial dicantumkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, pasal 3 dan pasal 34. 3. Kedaulatan rakyat tercermin dalam pasal 2 dan 3 tentang MPR serta pasal 19 sampai 23 tentang DPR. 4. Ketuhanan terwujud dalam pasal 29 tentang kebebasan beragama. Yaitu hakikat kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut J.W. Sulandra SH, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki unsur-unsur yang memenuhi syarat sebagai suatu tertib hukum, yaitu kesatuan peraturan hukum yang komprehensif. Unsur-unsur tersebut mencangkup yang pertama yaitu kesatuan subjek,
yaitu adanya penguasaan yang membuat peraturan hukum, tercermin dalam kalimat suatu pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua, kesatuan asas kerohanian, yaitu Pancasila sebagai dasar keseluruhan peraturan hukum. Yang ketiga yaitu kesatuan daerah, yaitu peraturan hukum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tercermin dalam seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat yaitu kesatuan waktu, peraturan yang berlaku sejak berdirinya negara hingga seterusnya, seperti tercermin dalam disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur keberadaan negara secara menyeluruh. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, dasar tertib hukum Indonesia yang memuat norma-norma fundamental dan pokok kaidah negara yang mendasar dan tetap, stance fundamental norm. F. Pembukaan dasar negara dengan konstitusi dasar negara seperti Pancasila merupakan kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama masyarakat dan beragam sebagai landasan dasar negara, menjadi rujukan dalam mengatur sistem ketatanegaraan dan menjiwai konstitusi. Dengan demikian, dasar negara memiliki hubungan erat dengan konstitusi karena menjadi fondasi dalam mengatur kehidupan bernegara, lembaga negara, hubungan antara lembaga dan hubungan antara lembaga negara dan warga negara. G. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. H. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah staf fundamental norma dan memiliki kedudukan hukum tertinggi di atas undang-undang lainnya. Pancasila bermuat dalam pembukaan juga berperan sebagai asas kerohanian dan staf fundamental norm yang kuat dan tetap, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Bagian I. Hubungan antara pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar negara yang tidak dapat diubah, sedangkan pasal-pasal UUD dapat diubah sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah pembukaan. Alinea keempat pembukaan memiliki hubungan erat dengan pasal-pasal UUD karena memuat tujuan dan landasan hukum yang harus diwujudkan negara. Bagian J. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia yang harus selalu berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum material. Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm, tidak dapat diubah meskipun pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diamandemen sesuai ketentuan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai aspek negara seperti hukum tata negara, hak dan kewajiban warga negara dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum bagi semua peraturan perundangan di bawahnya. Sedangkan Pancasila, meskipun bukan bagian dari hierarki perundangan, tetap menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang bukan hanya mencerminkan tujuan negara, namun juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila berperan sebagai landasan spiritual dan moral dalam kehidupan bernegara.